Inilah pengakuan kami Bapa Yahweh bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini untuk merayakan Sabat, untuk kami beribadah Sabat, menguduskan Sabat, untuk kami belajar semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin taat kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan kami. Dan setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Bapa. Kuduskan kami dengan darah Yesua HaMasiah. Dan kami bersahati bersama-sama segala kuasa Satan yang akan mengganggu kami dalam kami mendengarkan sabda-Mu. Setan-setan yang akan memalingkan alam pikiran kami, yang akan membuat kami mengantuk, yang akan mencuri benih sabda Tuhan. Kami mematahkan dan menghancurkan serta mengusir satan-satan itu demi nama Adonai Yesua HaMasiah. Terima kasih Bapa, kami percaya pengurapan Roh Kudus ada atas kami pada petang hari ini, baik kami yang ada di ruangan ini maupun seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang beribadah melalui live streaming. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Adonai Yesua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pada malam hari ini akan menyampaikan sabda Tuhan yang saya beri judul kemalangan yang menyedihkan. Ada begitu banyak hal, pengalaman-pengalaman kehidupan baik yang kita alami atau yang kita lihat dari kehidupan orang lain yang mereka dan kita kadangkala merasa sangat malang, yang kadangkala kita ini sangat bersedih di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kemalangan yang sungguh-sungguh menyedihkan hati dan batin kita Bapak Ibu Saudara. Malam ini kita akan melihat kemalangan yang menyedihkan seperti apa yang dilihat, yang pernah dilihat oleh pengkhotbah dalam hal ini, yaitu apa yang tertulis di kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 5 di ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-13. Kita akan merenungkan bersama ayat ini Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 5 ayat 13. Kita baca bersama. 2, 3. Ada kemalangan yang menyedihkan yang telah aku lihat di bawah matahari. Kekayaan disimpan oleh pemiliknya untuk menjadi kesengsaraannya. Jadi inilah kemalangan yang menyedihkan yang bisa dilihat, dirasakan, ditemukan oleh Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini saudara, bahwa dia melihat kekayaan disimpan oleh yang memiliki atau menyimpan kekayaan tersebut, tetapi kekayaan itu disimpan untuk menjadi kesengsaraan di dalam dirinya atau di dalam jiwanya. Seharusnya kebanyakan kan Bapak Ibu Saudara, ketika orang memiliki dan menyimpan banyak kekayaan, harapannya adalah orang itu bisa berbahagia. Harapannya adalah apa-apa yang diinginkan bisa terlaksana, bisa dibeli, karena kita mau tidak mau harus mengakui bahwa memang uang bukan segala-galanya Bapak Saudara, tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Betul apa benar Bapak Saudara? Memang sekali lagi uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Mimbar ini membutuhkan uang. Replika dari tabut perjanjian ini membutuhkan uang. Replika dari menorah di situ juga membutuhkan uang, dan uangnya tidak sedikit ya Pak Gembala. Cukup banyak uang. Mimbar di Nalirojo juga butuh uang banyak. Pak Gembala sudah pasang di gereja satelit Nalirojo. Butuh 10 juta untuk sebuah mimbar. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi memang uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Dan harapan setiap orang yang punya kekayaan, punya uang adalah dia bisa berbahagia karena apa-apa yang diinginkan bisa terbeli.
Namun dalam hal ini pengkhotbah menemukan betapa orang yang punya kekayaan itu mengalami kemalangan, betapa orang tersebut menyedihkan karena ternyata kekayaan yang disimpan oleh orang yang memilikinya itu menjadi kesengsaraan di dalam jiwanya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa bisa demikian? Mengapa bisa terjadi orang yang menyimpan kekayaan namun bisa menjadi kesengsaraan bagi yang memilikinya atau bagi yang menyimpannya? Ada beberapa hal. Menurut ayat yang ditulis di ayat 13 tadi, kekayaan disimpan oleh pemiliknya untuk menjadi kesengsaraannya. Ini hal yang menjadi menyedihkan dan suatu kemalangan bagi orang tersebut. Artinya adalah bahwa kekayaan itu yang sudah disimpan malah menyengsarakan dirinya, tidak membahagiakan dirinya, tidak menyenangkan hatinya, tetapi justru membuat dirinya sengsara. Ia justru tidak bisa menikmati kekayaan yang sudah dia simpan selama bertahun-tahun. Dia berharap kekayaan yang sudah saya kumpulkan sejak saya kecil, remaja, sampai dewasa, bahkan sampai lanjut usia, seharusnya dia bisa menikmati apa yang dia sudah perjuangkan, apa yang dia sudah kumpulkan, namun nyatanya tidak bisa menikmati kekayaannya. Ada begitu banyak hal penyebabnya, saudara. Salah satunya adalah ketika orang sakit-sakitan. Dulu direwangi ngirit-ngirit supaya tidak besar pengeluarannya, makan yang sederhana saja. Bubur cukup dengan kuah soto itu, saudara. Jadi 1 gelas bisa untuk 1 keluarga, demi supaya modalnya semakin banyak, bertambah banyak-banyak begitu. Begitu sudah terkumpul banyak, sudah lanjut usia, ingin menikmati, ingin makan enak-enak, enggak bisa. Karena kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, jadi enggak bisa menikmati kehidupannya karena sakit-sakitan. Ini menyengsarakan sekali. Mengumpulkan uang yang banyak tetapi ternyata kekayaan yang disimpan ini menjadi kesengsaraannya, tidak bisa dinikmati. Pengen makan apa-apa tidak keturutan, saudara. Pengen beli apa-apa mungkin bisa, tapi untuk menikmati, untuk dimakan tidak bisa. Fasilitas-fasilitas kehidupan mungkin juga tidak bisa menikmatinya. Ada pasang AC, rumah yang mewah tetapi dia alergi dingin barangkali mungkin. Jadi tidak bisa menikmati tetapan. Ini menyengsarakan, menyedihkan. Ini satu kemalangan yang dialami oleh orang kaya. Tidak semua tentunya, Bapak Saudara. Lalu kesengsaraan yang paling menyedihkan yang lain, itu kesengsaraan bukan ketika dia masih hidup, tetapi kelak ketika dia sudah mati. Ini kesengsaraan yang sesungguhnya sebetulnya. Ini kesengsaraan yang walaupun Salomo tidak mengungkapkannya, kita akan memahami inilah kesengsaraan yang sungguh-sungguh menyengsarakan, yaitu ketika orang mengumpulkan banyak harta di dunia, kekayaannya berlimpah-limpah, tabungannya bermiliar-miliar sampai bertriliun-triliun, saudara, tetapi dia kehilangan jiwanya, persis seperti yang disampaikan atau disabdakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengumpulkan kekayaan tetapi pada akhir hidupnya mereka mengalami kesengsaraan di dalam jiwa dan roh mereka. Karena selama hidupnya mereka berfokus bukan kepada Tuhan, mereka hidup bukan berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mengumpulkan harta di Samayim, tetapi mereka hidup untuk mengumpulkan harta di dunia. Di Markus pasal 8 ayat 36 Tuhan Yesus katakan, sebab apakah yang akan menguntungkan seseorang jika dia mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya. Dalam hal ini Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang, terutama Israel pada waktu itu, supaya mereka ini bisa tidak kehilangan jiwa mereka pada saat mati. Artinya supaya mereka mengalami kehidupan kekal bersama dengan Bapa di Samayim. Namun ada orang-orang tertentu yang mereka ini fokus kehidupannya adalah untuk mendapatkan seluruh dunia ini. Baik harta benda dan kemuliaannya, hormat dari dunia ini, itu yang mereka kejar.
Sehingga ketika mereka mendapatkan apa yang ada di dunia ini, bahkan seluruh dunia ini mereka bisa peroleh, tetapi mereka kehilangan jiwa mereka. Mereka kehilangan kehidupan yang sejati dalam kehidupan roh mereka. Juga tertulis Bapak Ibu Saudara di Lukas pasal 18 ayat yang ke-25. Saya bacakan Lukas 18 ayat 25. Sebab adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Atau ada terjemahan yang lain dan Bapak Gembala sudah sampaikan, unta itu juga bisa berarti bukan hanya tentang seekor unta, tetapi benang besar begitu. Lebih sulit atau lebih mudah seutas benang yang besar, tali besar masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Artinya Tuhan Yesus tahu dan memahami bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga orang kaya itu sulit, saudara. Karena mereka terikat hatinya dengan kekayaan di dunia ini. Mereka tidak bisa mengikatkan jiwa dan hati mereka kepada Tuhan, tapi terikat kepada dunia, terikat kepada harta yang ada di dunia, sehingga mereka sulit untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Elohim. Jadi ini adalah hal yang kemalangan yang paling menyengsarakan, paling menyedihkan. Ketika orang bisa mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya, kekayaan, aset-aset dunia yang luar biasa, tetapi ketika mati dia tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Ini sangat mengerikan, saudara. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, mengapa bisa terjadi orang menyimpan kekayaan namun justru menjadikan kesengsaraan, bukan membahagiakan dirinya? Yang kedua, selain karena tadi tidak bisa menikmati dan sudah saya sampaikan, jelaskan beberapa hal tadi. Kalau kita baca di Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-14, nanti kita akan tahu jawabannya. Inilah yang dimaksud oleh pengkhotbah, mengapa orang mengalami kemalangan yang sungguh menyedihkan. Kekayaan yang dia sudah kumpulkan justru menyengsarakan dirinya. Pasal 5 dari kitab Qohelet ayat yang ke-14. Kekayaan itu habis oleh urusan yang menyengsarakan. Ketika dia mempunyai anak, di tangannya tak ada apapun lagi. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama, kekayaan habis oleh urusan yang menyengsarakan. Jadi kekayaan yang sudah disimpan dan dikumpulkan yang harapannya bisa membahagiakan dirinya di usia tua, di usia pensiun, saudara, justru membuat hal-hal yang menyengsarakan batinnya. Yang tadi saya sudah sampaikan tidak bisa dinikmati, tidak bisa menikmati harta kekayaan yang sudah dikumpulkan. Ngenes ini hatinya mesti, saudara. Ngumpulkan banyak uang tetapi tidak bisa menikmati apa yang sudah dikumpulkan, apa yang sudah diperjuangkan. Direwangi makan ngirit sejak muda, tetapi ketika ingin menikmati makanan yang enak-enak tidak bisa, saudara. Karena sudah sakit-sakitan. Dokter melarang ini, melarang itu, tidak boleh begitu. Ya, sungguh-sungguh menyedihkan ini, kasihan orang model begini, saudara. Jadi untuk urusan-urusan yang menyengsarakan termasuk untuk berobat. Untuk berobat orang yang sakit itu membutuhkan dana, biaya yang sangat besar. Jangankan sakit, wong tidak sakit, untuk melahirkan saja juga butuh duit banyak. Betul, saudara? Untuk melahirkan itu butuh jutaan rupiah, saudara. Beruntung waktu itu Tuhan memelihara kami. Jadi waktu istri saya melahirkan anak pertama, pemerintah ada jaminan persalinan, Jampersal, program Jampersal. Saya tidak tahu habisnya berapa, tetapi itu ditanggung oleh pemerintah. Anak kedua pun juga kami ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS. Biaya rumah sakit kurang lebih rata-rata 1 juta barangkali. Jadi kalau berobat rawat inap 5 hari ya 5 juta. Itu hitungan kasarnya begitu. Jadi biaya pengobatan orang yang sakit itu cukup mahal. Maka itulah yang menyebabkan tadi orang ketika sudah mengumpulkan harta,
tetapi menjadi kesengsaraan bagi jiwanya, bagi dirinya karena tidak bisa menikmati. Dipakai atau habis untuk urusan-urusan yang menyengsarakan, untuk berobat dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua tadi, ketika ini juga hal yang menyengsarakan yang berikutnya. Ketika dia mempunyai anak, di tangannya tidak ada apapun lagi. Loh kenapa? Dia kan sudah mengumpulkan banyak harta, tetapi ketika dia punya anak, di tangannya tidak ada apapun lagi. Artinya harta yang sudah dia kumpulkan tadi tidak ada di tangan orang tua tadi, karena sudah yang pertama bisa jadi dihabiskan oleh anak yang tidak baik, anak yang kurang ajar mungkin, dipakai untuk berfoya-foya seperti yang diceritakan atau dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Ayahnya, bapaknya belum mati, dia sudah minta bagian warisan untuk dia, dipakai untuk berfoya-foya. Berbicara tentang ketika waktu itu Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang perlunya seseorang bertobat itu, saudara. Jadi kadangkala ada anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya, yang tidak bisa mengelola keuangan orang tuanya dengan baik, tetapi justru menyusahkan orang tuanya. Keluar masuk penjara, orang tuanya harus menebus dan sebagainya. Dia mungkin suka judi, dia berfoya-foya, membeli ini, membeli itu. Jadi kekayaan ayahnya habis untuk urusan foya-foya anaknya. Raja Salomo waktu itu bisa melihat dan menemukan hal yang demikian. Jadi kekayaan yang sudah dikumpulkan oleh orang tua, ketika dia punya anak, dia hilang, kekayaan tadi hilang di tangan anaknya, saudara. Atau nanti misalkan anaknya pun anaknya tidak berfoya-foya, anaknya tetap menjadi anak yang baik, toh nanti akan diwariskan untuk anak-anaknya. Jadi dalam hal ini pengkhotbah punya konsep berpikir sepertinya ya percuma juga dia kumpulkan dengan kerja keras luar biasa, seharusnya dia bisa menikmati kerja kerasnya. Uang, harta benda, kekayaan, fasilitas-fasilitas kehidupan yang dia sudah perjuangkan sejak mudanya sampai tua, nyatanya tidak bisa menikmati. Yang menikmati anaknya. Anaknya tidak ngerti berjuang. Dan akibatnya ketika dia tidak bisa, orang tua tadi tidak bisa menanamkan nilai-nilai perjuangan untuk berusaha, untuk hidup dengan keras, untuk hidup dengan benar dan tanggung jawab, maka kekayaan ayahnya habis juga di tangan anaknya walaupun diwariskan. Nah inilah yang kadangkala bisa betul-betul kekayaan yang sudah disimpan itu menjadi hal yang menyedihkan, menjadi suatu kemalangan oleh karena kekayaannya menjadi sesuatu yang menyengsarakan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, saya akan bacakan ya. Ayat 15 dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima. Sebagaimana dia datang dari rahim ibunya dengan telanjang, ia akan pergi kembali seperti itu. Tak ada apapun dari yang diperolehnya, dari jerih lelahnya yang dapat ia bawa dalam tangannya. Pengkhotbah dalam hal ini memahami, dia mengerti bahwa ketika orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia mungkin punya lumbung, punya gudang, bisa menyimpan uang yang berton-ton, katakan demikian. Gandum atau padi dengan lumbung yang sangat besar, rumah-rumah gandum yang sangat banyak, mungkin seperti itu. Tetapi kalau dia mati tidak akan dibawa ke alam yang kekal. Jadi percuma lagi dia mengumpulkan, tidak akan dibawa mati, tidak akan dibawa ke alam berikutnya, di alam kekekalan nanti tidak dibutuhkan semua itu. Maka inilah yang dimaksud oleh pengkhotbah, ini sesuatu yang percuma, yang menyengsarakan sebetulnya. Karena dia mengumpulkan uang, kekayaan berlimpah-limpah, bekerja keras sepanjang hidupnya, pagi dibikin pagi, malam tetap dibikin semangat pagi untuk cari duit sampai kelelahan dan sebagainya, tetapi ketika mati wong tidak dibawa begitu. Ayat 16, ini pun kemalangan yang menyedihkan, bahwa sebagaimana dia datang begitulah dia harus pergi.
telanjang tadi saudara, tidak bawa apa-apa. Paling-paling yang dibawa ke kuburan saja, yaitu pakaian dalam, lalu pakaian atasan, bawahan, celana, jas. Barangkali hanya itu, dengan ikat pinggang, sepatu, kaos tangan, ya sudah itu saja, dengan make up begitu. Tapi itu tidak dibawa ke alam kekal, dibawa ke kuburan saja, saudara. Kontrolnya ada yang membawakan Alkitab gitu. Nah itu hanya dibawa ke kuburan, tidak dibawa ke alam kekal, saudara. Dan itu tidak dibutuhkan sebetulnya Alkitab yang dibawa ke peti mati itu. Oleh orang yang mati tidak butuh. Ayat 17. Segenap umurnya pun dihabiskan dalam kegelapan. Ini kemalangan yang menyedihkan. Sepanjang umurnya dia habiskan di dalam kegelapan, dia tidak pernah menikmati terang. Dia tidak pernah mengalami sesuatu yang menyenangkan di dalam dirinya. Yang ada hanya gelap, yang ada hanya perbuatan yang jahat. Yang ada adalah sesuatu yang tidak membahagiakan di dalam dirinya. Nah ini kan sangat malang. Padahal tadi tujuannya adalah untuk mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya, harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Lalu saya lanjutkan di ayat yang 17 tadi. Dan dia merasa jengkel dan bertambah kesengsaraannya dan gusarnya, artinya gusarnya bertambah-tambah terus. Jadi ternyata Bapak Saudara, kekayaan itu tidak menjamin seseorang bahagia. Memang saya katakan, kekayaan itu bisa menunjang kebahagiaan kita. Amin saudara? Betul? Ya karena tadi segala-galanya membutuhkan uang saudara. Jadi ada banyak orang kadangkala rumah tangga harus hancur terpaksa karena faktor ekonomi. Yang seharusnya tidak boleh juga sebetulnya karena faktor ekonomi lalu rumah tangga menjadi hancur. Seharusnya suami istri keluarga harus berjuang bersama-sama. Jangan hanya karena faktor ekonomi lalu rumah tangganya berantakan. Jangan sampai apalagi itu dialami oleh orang-orang atau umatnya Bapak Yahweh, jangan sampai saudara. Tetapi ya itulah faktanya. Di luar sana begitu banyak orang yang rumah tangganya hancur oleh karena penunjangnya kurang. Salah satunya soal ekonomi. Nah, lalu tadi Bapak Saudara, orang walaupun sudah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ternyata itu tidak menjadi jaminan kebahagiaannya. Begitu banyak orang, selebritis, artis-artis terkenal, walaupun sudah terkenal, walaupun memiliki aset yang bermiliar-miliar, bahkan mungkin triliunan rupiah, baik di Indonesia maupun di luar negeri terutama, mereka tidak bahagia, mereka stres, mereka depresi, dan begitu banyak yang memilih untuk bunuh diri. Terjun dari tingkat tinggi, lalu ada yang minum memakan obat tertentu untuk supaya mati, minum racun dan sebagainya. Ada yang memotong nadinya, saudara. Itu yang dilakukan orang yang menjadi bukti bahwa kekayaan tidak bisa membuat dirinya bahagia. Yang ada bahwa dia seperti yang tertulis di ayat 17 tadi. Dia merasa jengkel, dia bertambah kesengsaraannya dan gusarnya walaupun punya banyak duit. Nah inilah yang dimaksud dan dilihat oleh pengkhotbah. Sesuatu yang disebut kemalangan yang menyedihkan tadi. Orang punya harta benda yang begitu banyak tetapi ternyata bukan membawa kebahagiaan bagi dirinya tetapi membawa kesengsaraan. Lalu hal yang berikutnya saudara, hal yang keempat, mengapa terjadi kemalangan yang menyedihkan? Mengapa kekayaan tidak bisa membahagiakan seseorang, tetapi justru menyengsarakan? Kita baca di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-10 dari kitab Pengkhotbah pasal 5. Orang yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang, dan orang yang mencintai kelimpahan tidak akan dipuaskan oleh penghasilan. Ini pun kefanaan. Jadi rupanya orang tidak bisa mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya karena dia cinta akan uang. Uang itu bukan sumber kejahatan, tetapi cinta akan uang itulah sumber kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala Yakub seringkali kepada kita, Bapak Ibu. Tidak salah kita punya banyak uang, tetapi kalau kita cinta akan uang itu yang keliru, yang salah.
Dan ternyata uang tidak bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupan seseorang. Ayat 10 tadi sangat jelas. Kelimpahan tidak orang yang mencintai kelimpahan tidak akan dipuaskan oleh penghasilannya, tidak akan puas. Seberapapun berlimpahnya penghasilan juga ternyata tidak bisa memuaskan jiwa orang yang cinta akan uang dan kelimpahan itu. Tidak bisa karena dia cinta akan uang, dia merasa kurang terus. Ini bahasa lainnya, kata lainnya adalah serakah, rakus. Elangnya memang kurang karo kurang. Adanya adalah kurang dan kurang, begitu. Dan Bapak Ibu, siapa yang mencintai uang itu tidak akan pernah merasa cukup. Dia selalu ingin lebih banyak dan lebih banyak lagi uang untuk dikumpulkan. Padahal ya tadi tidak bisa menikmatinya. Tetapi dia jadi orang yang ambisius. Dia merasa bahwa ketika punya banyak uang itu ayem. Nyatanya ya tidak ayem-ayem hidupnya. Tidak damai sejahtera di dalam dirinya. Dan kadangkala Bapak Ibu Saudara, uang itu justru menciptakan keinginan dan selera yang aneh-aneh. Yang bisa mendatangkan kemalangan bagi dirinya sendiri dan bagi keluarga. Lah punya fasilitas, aku pengen ngene, pengen ngono bisa keturutan. Tapi kadangkala hal-hal yang diinginkan tadi aneh, ekstrim. Dan kadangkala membahayakan dirinya. Sehingga dia harus membayarnya dengan jiwanya. Dan bukan hanya dirinya tetapi kadang juga keluarganya juga ikut terkena dampaknya. Ini sangat mengerikan, ini sangat menyedihkan, saudara. Lalu Bapak Ibu, cinta akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Artinya kekayaan atau cinta akan uang tadi mencenderungkan orang untuk berbuat yang jahat. Sehingga ketika dia sudah berbuat jahat, dia akan mengalami kemalangan di dalam hidupnya. Ketika dia hidup, juga termasuk nanti ketika dia sudah mati. Karena dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Hal yang kelima supaya cepat Bapak Ibu Saudara, mengapa terjadi kemalangan yang menyedihkan? Mengapa kekayaan yang seharusnya bisa membahagiakan kehidupan orang tetapi justru menyengsarakan? Ayat 11. Apabila kekayaan bertambah, bertambah juga orang-orang yang menghabiskannya. Apakah untungnya bagi para pemiliknya selain melihatnya dengan mata mereka? Jadi pengkhotbah rupanya juga melihat, dia mengamati, saudara. Ternyata ketika orang menambahkan begitu banyak kekayaan di dalam dirinya, ternyata bertambah juga orang-orang yang akan menghabiskan kekayaan yang dia kumpulkan. Loh, kenapa bisa begitu ya? Dengan bertambahnya kekayaan, dia melihat akan juga bertambah orang-orang yang akan menghabiskan kekayaan yang sudah dikumpulkan. Karena akan banyak orang yang mendekatinya, baik keluarganya, kerabatnya, tetangganya, siapapun barangkali yang tidak kenal akan dekat-dekat dengan dia. Untuk apa, saudara? Untuk minta. Betul? Nah, minimal utang, nanti tidak ngarutang. Begitu. Nah, jadi kekayaan tadi juga akan habis karena ada banyak orang yang akan ikut menghabiskannya lewat minta sumbangan, lewat modus utang, tapi sebetulnya tujuannya ngemplang nanti. Minta dengan cara yang halus itu, utang tapi tidak bayar, saudara. Lalu di ayat yang ke-11 tadi, apakah untungnya bagi para pemiliknya selain melihatnya dengan mata mereka? Jadi hanya melihatnya saja dengan gelo, mungkin dengan jiwa yang sedih. Lah aku ngumpul ke banyak uang kok banyak orang datang berdatangan minta sumbangan, minta ini, minta itu. Begitu, saudara. Dan yang menyengsarakan lagi, saudara, kalau kekayaan dirinya itu sudah betul-betul habis, orang-orang yang mendekat kepadanya, orang-orang yang bergantung kepada dirinya dan kekayaannya, apa yang terjadi, saudara? Meninggalkan. Tidak ada keuntungan lagi yang saya bisa peroleh dari orang itu. Saiki wis kere, wis melarat, aku bisa njaluk apa? Tidak bisa. Gitu. Ini jahatnya orang dunia begitu, saudara. Selama menguntungkan akan didekati, tetapi selama merasa tidak ada untungnya bagi dia sudah ditinggalkan. Habis
manis sepah dibuang, pepatahnya mengatakan demikian. Inilah kesengsaraan, inilah kemalangan yang menyedihkan orang kaya yang punya kekayaan. Maka ketika mereka ini tadi kekayaannya hilang, orang-orang yang dekat dengannya pun juga ikut menghilang. Dan Bapak Ibu Saudara, kekayaan juga bisa habis dalam sesaat, tidak bisa lagi dinikmati. Entah karena kecelakaan, entah karena bencana alam, entah karena sakit penyakit, atau entah karena kejahatan orang lain yang dilakukan kepadanya, pembunuhan disertai perampokan dan sebagainya, ya habis, saudara, karena dirampok oleh orang. Jadi suatu saat kapanpun bisa hilang dalam sesaat. Lalu yang keenam, saudara, mengapa terjadi kemalangan yang menyedihkan, mengapa kekayaan bisa mendatangkan kesengsaraan di dalam seseorang yang sudah memiliki dan mengumpulkannya. Ayat 12. Orang yang melayani tidurnya lelap, entahkah dia makan sedikit ataupun banyak. Orang yang melayani, orang yang bekerja itu ayeman, saudara. Bisa tidur dengan nyenyak, entah dia makan sedikit ataupun banyak, tidak terlalu pusing begitu. Walaupun harus kita akui kalau ngeleh itu ya sulit tidur, betul enggak? Kalau lapar kan, terutama malam-malam lapar tidak bisa tidur, harus kenyang baru bisa tidur nyenyak, saudara. Tapi intinya adalah kadangkala orang-orang yang sederhana, pekerja keras itu bisa tidur nyenyak karena apa? Sudah letih. Badannya itu sudah letih, seharian sudah bekerja, sudah melayani. Jadi ketika sampai di rumah, dia tidak punya pikiran macam-macam yang lain, yang ada di dalam pikirannya adalah saya harus istirahat, sudah capek, besok kerja lagi. Sudah begitu, jadi ayam aja hidupnya. Beda dengan orang kaya yang sengsara, yaitu seperti yang tertulis di ayat 12 tadi. Namun kekenyangan bagi orang kaya tidak akan membiarkannya tidur. Walaupun orang kaya itu bisa kenyang, bisa berlimpah-limpah harta bendanya, tetapi kadangkala dia tidak bisa tidur. Kekenyangan, kelimpahan yang dia miliki tidak akan membiarkan dia bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa bisa begitu, saudara? Kenapa orang kaya kadang-kadang bisa tidak tidur dengan nyenyak, kadang-kadang mengalami kemalangan seperti itu? Karena dia kadang punya perasaan takut kekayaannya dicuri orang. Jangan-jangan saya ini melakukan kerjasama dengan orang itu, jangan-jangan nanti saya ditipu. Jadi isinya khawatir, ketar-ketir terus, saudara. Lah gimana orang hidupnya ayem, punya banyak uang tetapi ketar-ketir terus, gelisah terus hidupnya, saudara. Maka itulah kemalangan yang menyedihkan. Dia tidak bisa tidur juga barangkali terlalu memikirkan usahanya, bisnisnya. Barangkali dia juga punya tunggakan hutang yang harus diselesaikan. Jadi juga tidak bisa tidur. Seayem-ayemnya orang itu saya rasakan kalau tidak punya uang, tidak punya utang. Mohon maaf saya salah ngomong. Tapi kalau punya utang itu walaupun sedikit ya mikir. Punya tanggungan itu orang yang bertanggung jawab, kecuali orang yang dua-blek. Tidak punya utang seram bayar ya luweh wae begitu. Ketemu orang yang diutangi ya pura-pura sudah lunas saja, saudara, gitu. Itu banyak juga yang model begitu. Jadi kadangkala itu orang kaya mengalami kemalangan yang menyengsarakan, yang menyedihkan karena terlalu banyak memikirkan bisnisnya, memikirkan kreditnya yang harus dilunasi, takut ini, takut itu, takut ditipu orang, takut dicuri, takut dijahati orang. Jadi tidak sejahtera hidupnya. Lalu ayat yang ketujuh, saudara, mengapa terjadi kemalangan yang menyedihkan? Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ketujuh. Mari kita baca bersama di sana ya. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ketujuh. Ya. 2, 3. Segala jerih lelah manusia adalah untuk mulutnya, namun jiwanya masih tetap belum dikenyangkan. Jadi kadangkala itulah jiwa manusia itu tidak bisa kenyang, tidak bisa puas. Padahal sebetulnya segala jerih lelah manusia itu hanya untuk kebutuhan pangannya, untuk mulutnya saja sebetulnya. Tetapi jiwanya itu angen-angennya, kepinginannya banyak sekali. Ingin ini, ingin itu, ingin ini dan sebagainya. Sudah punya rumah, pengen punya rumah yang lebih besar,
punya mobil, pengen punya mobil yang macam-macam lagi karena tidak pernah puas, tidak pernah kenyang jiwanya tadi. Nah inilah yang kadangkala membawa kemalangan yang menyedihkan, kekayaan yang justru menyengsarakan orang yang mengumpulkan atau memilikinya. Namun demikian Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki kekayaan itu tidak selamanya membuat sengsara, tetapi justru bisa menambah kebahagiaan kita. Dan saya berdoa kita bukan hanya kaya secara rohani dengan hal-hal yang baik, dengan buah-buah roh, dengan karunia-karunia rohani dari Tuhan, tetapi saya berdoa juga kita ini dipercaya oleh Tuhan dengan kekayaan harta dunia ini. Karena mau tidak mau jujur harus kita, itu pun juga menunjang kebahagiaan kita. Jadi kita tidak akan khawatir besok bayar sekolah anaknya, ya tetap ada karena kita punya kemampuan untuk itu. Misalkan anaknya sakit, ya kita tidak terlalu khawatir juga karena kita ada dana yang dialokasikan untuk perawatan anak yang sakit begitu misalkan. Untuk pendidikan anak nanti pun juga kita tidak pusing karena kita sudah memiliki kekayaan yang cukup. Nah saya berdoa kita juga mengalami hal yang seperti itu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita ini juga memiliki kekuatan ekonomi, kekayaan yang baik, yang nantinya juga tentunya sangat dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan tetap membutuhkan uang. Bapak Ibu, saya akan ajak kita untuk membaca di ayat yang ke-18 dari Pengkhotbah pasal yang ke-5 tadi. Lihatlah apa yang telah kuamati adalah baik dan pantas bagi seseorang untuk makan dan minum, dan melihat yang baik dalam segala jerih lelahnya, yang ia berjerih lelah di bawah matahari selama hari-hari hidupnya, yang telah Elohim berikan kepadanya, karena itulah bagiannya. Jadi di satu sisi tadi pengkhotbah mengalami, dia melihat bahwa ada orang-orang yang mengumpulkan harta yang begitu banyak tetapi ternyata hidupnya sengsara. Dia ternyata tidak beruntung tapi malang. Tetapi di sisi yang lain dia paham bahwa yang baik bagi seseorang itu adalah untuk makan dan bisa minum, untuk melihat yang baik dari segala jerih lelahnya. Karena itulah bagiannya. Karena tadi dikatakan itulah yang telah Elohim berikan kepadanya. Ketika dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa melihat yang baik dari hasil jerih lelahnya. Simpelnya ketika dia bisa kumpulkan, berjerih lelah, kumpulkan uang, bekerja seharian, capek, dia bisa menikmati. Mungkin seminggu sekali rekreasi bersama dengan keluarga, mungkin sebulan sekali. Mungkin bisa makan bareng di restoran yang enak sekali-sekali. Itu anugerah Tuhan. Dan itu tidak salah. Dia seharusnya bisa menikmati kekayaannya memang karena dia sudah bekerja keras, dia sudah kumpulkan uang untuk kebahagiaan diri dan keluarganya. Tentu tidak berarti saya mengajar lalu kita menikmati hidup makan-makan di luar terus. Kalau punya kemampuan ya silakan saja. Tapi kalau tidak, penghasilannya tidak cukup, makan di luar terus, ya kita juga sengsara nanti saudara. Tagihannya siapa yang bayar nanti saudara. Kenapa Pak Adri? Oh di halaman itu sudah di luar, betul. Kapan hari saya makan di pinggir kali Bapak Ibu Saudara. Sama Pak Nino kami, karena Pak Nino datang ke Nalirejo beberapa hari yang lalu, lihat YouTube saya kan view-nya pemandangan alam. Jadi kadang sawah, banyak yang kali begitu. Jadi banyak yang komentar pemandangannya bagus. Dan beliau bilang kapan-kapan neng gini Pak Irawan neng kali koyo enak. Lah kemarin minggu ada kesempatan saya ajak, yuk Pak Nino ke kali aja yang saya syuting. Nanti kita makan di sana. Oh iya mau Pak Irawan gitu. Nanti kita beli degan ya di pinggir jalan sana. Sama beli apa? Monggo makan bakso atau makan apa? Ternyata pilihannya ke gado-gado kemarin. Itu rekreasi yang tidak mahal, yang dekat tapi menyenangkan. Nah itulah salah satu cara kami atau cara kita yang bisa kita lakukan untuk menikmati hidup kita.
dari jerih lelah kita, dari pekerjaan kita, termasuk dari pelayanan kita. Perlu kita refreshing dengan keluarga, itu sangat perlu. Walaupun tidak harus mahal, tidak harus jauh, saudara. Jauh-jauh ya malah capek, saudara. Lalu saya lanjutkan lagi ya, Bapak Saudara ya. Jadi artinya ayat 19, saya lanjutkan pembacaannya. Juga semua orang yang telah Elohim karunia kekayaan kepadanya dan harta benda, dan dia telah memberi kuasa untuk menikmatinya, dan untuk mengambil bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih lelahnya. Ini adalah anugerah Elohim. Jadi kekayaan bisa membahagiakan kita kalau kita bisa menikmatinya sebagai karunia atau berkat dari Tuhan. Saya bekerja, memang itu bagian saya yang harus saya kerjakan. Karena Paulus kan ngomong, kalau kamu ingin makan ya kamu harus kerja. Kalau kamu malas-malasan, kamu tidak mau kerja ya tidak usah makan, begitu. Itu teguran Rasul Paulus yang sangat keras itu kepada salah satu jemaat. Karena waktu itu mereka pikir Tuhan Yesus segera datang. Kita percuma kerja, tidak usah kerja lah, kita doa terus saja Tuhan segera datang. Lalu malas-malasan, saudara. Ternyata tidak mau kerja, malah ngerepoti gereja. Gitu. Nanti jadi keliling. Paginya ke rumah si A, siangnya ke rumah si B, sorenya ke rumah si C. Untuk apa? Untuk makan, numpang makan. Saudara. Ini menyusahkan orang, menyusahkan jemaat, menyusahkan gereja kalau begitu itu. Lalu supaya kita punya kekayaan tetapi tidak menyengsarakan, sekali lagi nikmati kekayaan, nikmati kerja keras kita sebagai berkat dan anugerah Elohim. Jangan jadikan kekayaan sebagai Tuhan kita atau tujuan hidup kita. Tetapi justru mari kita perhamba kekayaan, uang kita untuk pekerjaan Tuhan dan untuk berbagi bagi sesama. Saya percaya itulah yang kita semua belajar untuk terus lakukan di tempat ini. Sehingga ada fasilitas-fasilitas gereja yang bisa disediakan gereja, baik melalui Bapak Gembala maupun lewat gereja ini. Salah satunya saya percaya selain melalui doa-doa kita, ya lewat pengorbanan Bapak Ibu Saudara semua. Termasuk di Nalirojo, saya juga angkat jempol Bapak Ibu Saudara. Mereka juga dengan keberadaan mereka, dengan kekurangan mereka, mereka belajar untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, kemarin kami rencana mau beli ketipung. Jadi kalau main musik untuk ibadah, itu ada versi dangdutnya. Begitu. Jadi kita dangdutan bukan hanya di luar, tetapi kita bermain musik dangdut untuk Tuhan, untuk Bapak Yahweh. Rencananya kami akan beli pakai kas dana musik. Tetapi ternyata ada satu ibu yang sudah membayari, membelikan tetapi tidak mau diganti dengan kas dana musik. Nah itulah bukti bahwa kekayaan bisa dipakai dan kita perhamba untuk pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang harus terus kita belajar, perjuangkan dan lakukan. Dan saya yakin ketika kita tulus melakukannya, Tuhan berkenan dan akan semakin memberkati kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Kita lanjut lagi Bapak Saudara, tinggal sedikit. Di Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ke-9, tinggal 2 ayat lagi. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ke-9 dan nanti kita baca di ayat 10. Lebih baik apa yang dilihat oleh mata daripada apa yang direka-reka oleh jiwa. Ini pun kefanaan dan pengejaran angin. Jadi cara supaya kita tidak mengalami kemalangan yang menyedihkan tadi, kita melihat apa yang ada di depan mata kita saja. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tidak usah kita melihat mengangan-angan sesuatu yang jauh, namun kita tidak punya usaha untuk meraihnya. Memang kita harus punya angan-angan, punya visi ke depan sana, walaupun sekarang ini belum bisa kita lihat secara mata jasmani kita, namun kita beriman bahwa suatu saat kita bisa mencapai itu kalau Tuhan menghendaki dan Tuhan mengizinkan. Itu harus kita lakukan karena kita orang yang beriman. Memang kita harus mengalami peningkatan di dalam kehidupan kita maupun pelayanan kita, saudara. Tetapi kalau kita hanya berangan-angan di depan, tetapi apa yang ada di depan mata jasmani kita, kita tidak menerimanya, kita tidak mensyukurinya, kita tidak
mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, bagaimana Tuhan akan memberkati kita lebih jauh lagi. Saya rasa ya cukup itu apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di depan mata kita, yang Tuhan sudah percayakan di depan mata kita. Kita geluti, kita lakukan dengan tulus dan tanggung jawab, Bapak Saudara. Kita tidak berangan-angan atau mereka-rekakan yang tidak bisa kita raih, apalagi yang kita tidak berjuang untuk meraihnya, itu hanya ngimpi, konyol itu, Saudara. Hanya berandai-andai nanti ketawa-ketawa sendiri seakan-akan kita bisa memperolehnya, padahal ya tidak akan memperolehnya karena kita tidak punya usaha apapun untuk meraih itu. Ayat terakhir Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ke-10. Apa saja yang pernah ada, hal itu telah disebut namanya, dan yang telah menyadari bahwa dirinya adalah manusia, maka dia tidak akan mampu berbantah dengan dia yang lebih kuat daripadanya. Dalam hal ini pengkhotbah memahami dan saya percaya dia hendak mengingatkan banyak orang lain supaya mengakui kedaulatan Tuhan. Dikatakan tadi, yang telah menyadari bahwa dirinya adalah manusia, maka dia tidak akan mampu berbantah dengan dia yang lebih kuat daripadanya. Kita tidak akan bisa berbantah dengan Tuhan. Tuhan bagaimanapun lebih kuat daripada kita. Artinya Bapak Saudara, supaya kita tidak mengalami kemalangan yang menyedihkan, kita mari bergantung kepada Tuhan. Kita percaya kedaulatan Tuhan. Jangan membangun kehidupan kita berdasarkan uang. Jangan membangun pelayanan kita, hidup kita di atas uang. Jangan menilai kesuksesan kita dengan jumlah harta benda, aset-aset, perekonomian, kehidupan, kekayaan yang kita miliki. Itu bukan jaminan bahwa Tuhan berkenan atau bahwa kita berhasil dalam kehidupan kita. Berhasil dalam kehidupan dan pelayanan kita adalah ketika kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Adalah ketika kita berhasil seperti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan suatu tugas tertentu dan kita mau melakukannya, itu adalah kesuksesan. Dan saya percaya ketika kita punya terus motivasi kehidupan yang seperti itu, Tuhan tidak akan tutup mata, Tuhan pasti juga akan memberkati kita, Saudara. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana penyertaan dan pembelaan Tuhan itu luar biasa. Tadi Bapak Saudara, waktu saya periksakan Mose kontrol ya dari sakitnya batuk, di Salatiga itu saya dicegat polisi begitu. Rupanya saya lupa menyalakan lampu depan. Selamat siang Pak, mohon minggir dulu. Ya Pak, lampunya tidak dimatikan ya Pak. Iya. Oh maaf Pak, saya lupa, kelupaan, saya bilang gitu. Boleh lihat surat-suratnya Bapak? Oh iya Pak, saya buka dompet saya. Mau kemana ini Bapak? Mau kontrol ke rumah sakit Pak, saya bilang gitu. Oh ya sudah, lanjut saja. Jadi saya langsung dilepas. STNK dan SIM saya tidak jadi dilihat, Saudara. Saya langsung dilepas begitu. Saya merasa itu termasuk kemurahan Tuhan. Jadi walaupun saya lalai, walaupun mungkin secara hukum ya saya bisa dipersalahkan dan bisa kena tilang ya. Karena lampu saya memang saya lalai untuk menyalakan. Tetapi saya merasakan kemurahan Tuhan. Jadi saya tetap dilepas. Begitu Bapak Saudara. Jadi sekali lagi jangan bangun kehidupan kita berdasarkan uang. Berdasarkan jumlah kekayaan yang kita punya, jangan. Saya ini orang yang terus belajar untuk ayeman, walaupun saya tidak punya tabungan, tapi saya percaya saat saya membutuhkan Tuhan pasti menyediakan, dan saya mengalami terus itu, Pak Saudara. Jadi hasil mohon doanya Pak Saudara, terutama Bapak Gembala Yakub, hasil kontrol tadi setelah hari Rabu kemarin itu disuntik mantok di sini. Itu tujuannya untuk mengetahui ada kuman TBC atau tidak di paru-parunya gitu. Karena selama yang awalnya kan sesek itu anak saya Mose itu Pak Saudara. Itu saya hitung 49 hari itu masuk rumah sakit 3 kali Saudara. Dan saya hitung lagi 60 hari, artinya beberapa 10 hari kemudian ya, 20 hari kemudian panas lagi,
maka saya bawa ke rumah sakit paru begitu. Jadi 60 hari itu masuk rumah sakit 4 kali, artinya kan 2 minggu sekali masuk rumah sakit. Ini kenapa? Maka dites dan hasilnya tadi dokter jelaskan ini flek paru-paru Pak. Jadi harus ditangani dengan pengobatan selama 6 bulan. Tidak boleh putus, tidak boleh kelupaan. Kalau sampai kelupaan nanti harus mengulang lagi. Dan ini bisa kebal terhadap obat, nanti bisa membahayakan. Jadi sekali lagi mohon doanya, dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, menguatkan dengan sempurna sehingga nanti tidak kambuh-kambuh lagi. Bagaimanapun kalau anak sakit itu untuk bekerja, untuk pelayanan itu juga fokus kita terganggu, itu sangat mengganggu Bapak Saudara. Jadi terima kasih untuk dukungannya selama ini, untuk pengorbanan yang sudah Bapak Saudara sampaikan kepada kami melalui Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu, dan terus mohon doanya supaya anak saya boleh sehat sehingga kami sekeluarga boleh pelayanan dengan optimal dan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya juga merasakan kemurahan Tuhan luar biasa Saudara. Obatnya itu pun juga bisa tetap ditanggung BPJS, walaupun nanti selanjutnya untuk kontrol, untuk beli vitamin dan yang lainnya kami harus keluar dana sendiri karena tidak ada rujukan dari BPJS Bapak Saudara. Tapi saya mengalami bahwa Bapak Yahweh itu Bapak Yahweh Yireh, melihat dan menyediakan yang kita perlukan. Sekali lagi, jangan bangun kehidupan kita berdasarkan uang, berdasarkan kekayaan dunia ini, tetapi bangun hidup kita berdasarkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Maka kita tidak akan mengalami kemalangan yang menyedihkan seperti yang sudah dilihat dan dituliskan oleh pengkhotbah tadi. Tetapi saya berdoa supaya setiap kita sekarang ini sampai akhir hidup kita akan mengalami kemujuran yang membahagiakan. Amin saudara. Bukan kemalangan yang menyedihkan, tetapi kemujuran yang membahagiakan. Kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita Tuhan, karena kita mengandalkan Dia, karena kita bergantung mutlak kepada Dia. Walaupun mungkin kita tidak punya banyak uang, tetapi kita punya banyak sukacita, damai sejahtera, dan jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin, haleluya. Inilah yang saya sampaikan, kiranya memberkati saudara semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Isakhar Irawan, yang mana firman Tuhan yang ditaburkan pada saat ini merupakan realitas kehidupan. Saya sendiri juga sangat diberkati, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu apa yang harus kita lakukan, saya tambahkan sedikit. Gunakan keuangan untuk kemuliaan Bapa Yahweh dan untuk kesukaan pribadi yang tidak menonjolkan kehidupan hedonisme. Tadi sudah disampaikan dengan baik. Jadi jangan kerja mati-matian, kaya tapi dinikmati orang lain. Ditipu orang misalkan. Atau uang bank, beberapa waktu yang lalu ada kejadian seorang ibu hanya karena mengklik satu website, uang 3M hilang hanya dalam waktu 30 detik. Nangis dia, ya, lenyap hanya dalam waktu 30 detik. Atau kita bekerja mati-matian, akhirnya dokter yang menikmati karena kita membuang uang untuk beli obat, untuk ke dokter dan sebagainya. Atau tabungan bank yang menikmati, kita menghimpun uang sebanyak mungkin tapi kita tidak berani untuk menggunakannya. Karena kita merasa kalau melihat angka yang banyak di tabungan kita ada kebahagiaan, tapi kita tidak pernah bisa menikmatinya. Ya. Atau juga ngengat. Berita yang terbaru ada seorang tukang kebun SD yang menghimpun uang di rumah, dikumpul-kumpulkan, akhirnya yang memakan ngengat, jadi uangnya hancur semuanya. Ya. Kemudian kita jangan mengukur kebahagiaan atau pertolongan Tuhan dengan banyak sedikitnya uang. Ya, barusan Alex sempat ngomong dengan saya,
merasa kalau Tuhan jauh darinya. Kenapa? Karena dia tidak punya uang. Saya katakan uang banyak itu bukan berarti Tuhan dekat. Banyak orang yang kaya raya tapi jauh dari Tuhan. Yang paling nikmat adalah ketika kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa menikmati apa yang tadi sudah disampaikan firman Tuhan. Artinya bahwa kita hidup ini bahagia bukan karena uang. Karena itu sesuai apa yang sudah disampaikan tadi, jangan membangun kehidupan kita di atas materi, tapi di atas kebahagiaan. Apa artinya uang banyak tapi hidupnya tidak ada sejahtera? Terima kasih Pak Pendeta Irawan yang telah menyampaikan firman yang merupakan satu realitas kehidupan. Biarlah kita belajar dari apa yang sudah kita dengar pada saat ini untuk kemuliaan namanya. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau telah mengajar kepada kami bagaimana landasan kehidupan kami yang seharusnya kami lakukan. Tidak didasari oleh banyak sedikitnya materi. Memang tidak salah kami memiliki materi, tetapi kami rindu agar materi itu jangan dijadikan landasan kehidupan kami. Biarlah semua kebahagiaan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Isakar Irawan Dwi Atmoko, yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada RF Sabat malam hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk anaknya, yaitu Mose. Kami berdoa dengan otoritas kuasa Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, kuasa Yahweh Rabbah Sang Penyembuh kiranya menjamah dan menyembuhkan Mose. Semua flek-flek yang ada di paru-parunya kami bersihkan dengan kuasa otoritas Yahweh Rabbah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sehingga Mose sehat, supaya pelayanan hamba-Mu ini tidak terganggu akibat anak yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa menyertai hamba-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, biarlah malaikat Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami semua, sehingga malam nanti kami dapat beristirahat dengan nyenyak tanpa gangguan setan, sakit, penyakit, maupun orang jahat. Sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika besok kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarcha Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawayasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.